Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas gimana caranya membakar lemak sekaligus menurunkan resistensi insulin dengan sangat cepat, mudah, dan aman. Pengen tahu caranya? Simak sampai selesai supaya jangan sampai salah paham. Nah, gimana caranya bakar lemak sekaligus menurunkan resistensi insulin? Pasti pada pengen tahu dong, apalagi kalau kita misalkan berat badan agak berlebih. Nah, gimana caranya adalah salah satunya yang paling efektif adalah dengan puasa. Puasa itu akan mengurangi lemak tubuh kita dengan sangat cepat. Terutama lemak-lemak yang di bawah kulit, terutama lemak yang di dalam organ, ya. Kalau di bawah kulit misalkan di perut, kemudian di lengan, di paha, yang bisa bikin kita jauh lebih ringan badannya dan lebih enteng. Nah, maksudnya puasa itu adalah periode tanpa makan. Jadi biasanya kita setiap hari juga sebenarnya sudah puasa. Misalkan kita dari makan malam terakhir sampai ke makan pertama besok atau sarapan itu berapa jam. Misalkan kita tidur 8 jam, terus kita habis bangun, kita minum dulu, nggak ngapa-ngapain 2 jam tambahan. Jadi kita sebenarnya sudah puasa sekitar 10 jam tanpa kita sadari. Nah, dari jeda makan itu namanya puasa, periode tanpa makan. Nah, saat kita puasa, itu insulin mulai turun. Ketika insulin turun karena tidak ada asupan yang masuk, terutama tidak ada glukosa, maka tubuh kita akan membakar lemak tubuh. Contoh misalkan tadi lemak perut, yang di lengan, di paha, kemudian yang di organ dalam, misalkan di liver, kemudian di usus, di mana-mana itu dibakar. Buat apa? Untuk menggantikan tenaga yang tidak ada atau tidak ada energi yang masuk, tidak ada makanan yang masuk, terpaksa tubuh kita harus ngambil dari cadangan lemak. Tapi ini bagus kan, makin banyak lemak yang tidak diperlukan itu, cadangan-cadangan yang nggak dipakai itu semakin banyak yang dibakar, maka kita makin sehat, berat badan makin turun, ya. Terus gula darah juga biasanya akan makin bagus gitu. Apalagi kalau ketika kita puasa, kita menghindari ngemil, ya, untuk memaksimalkan waktu di mana insulin kita rendah dan gula darahnya juga rendah. Jadi pembakaran lemak akan terus berlangsung. Nah, saat ini puasa atau metode yang menurunkan berat badan dengan cepat, mudah, murah, dan dampaknya sangat efektif gitu, tidak merusak yang lain-lain gitu. Beda dengan misalkan ketika kita memutuskan mau karnivor atau mau keto atau apa ya, diet-diet yang kemarin-kemarin sempat hits lah. Ternyata setelah jangka panjang itu banyak efek sampingnya, banyak kekurangannya. Nah, ternyata dengan puasa justru malah tidak, justru malah berat badannya turun, gula darahnya jadi bagus, tekanan darah bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Awalnya puasa ini dianggap buruk ya, tapi kan kalau kita secara sains itu harusnya melihat data. Jadi nggak cuman dari perasaan gitu, jangan cuman, "Ah, itu kan bahaya," gitu. Bahaya itu dapat dari mana? Ide tentang bahaya itu dari data harusnya. Nah, tapi kalau datanya menunjukkan yang sebaliknya, bahwa datanya menunjukkan bahwa puasa itu aman dan efektif untuk menurunkan berat badan dan sekaligus menurunkan resistensi insulin. Nah, banyak yang mengkritik ya, dari banyak pihak, dari ahli-ahli, misalkan dari ahli internis, mungkin dari ahli jantung, mungkin dari ahli gizi, ahli diet, dan sebagainya. Semua mengkritik, tapi kebanyakan kritiknya itu adalah tanpa berbasiskan data. Jadi hanya pakai perasaan, pakai feeling, pakai opini gitu. Jadi nggak pakai misalkan, oh dari penelitiannya ternyata puasa itu berbahaya misalkan. Oh dari penelitian ternyata puasa itu menurunkan metabolisme dan seterusnya. Tapi nggak pernah ada bukti-bukti yang ditunjukkan seperti itu. Justru malah data-data atau bukti-bukti penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa puasa itu efektif, mudah, murah, dan ya dampaknya sangat signifikan gitu. Padahal puasa sendiri itu adalah sesuatu yang umum di dunia medis. Tapi banyak dari kalangan medis sendiri sampai sekarang, walaupun tidak bisa menunjukkan bukti-bukti ilmiahnya, tetap merasa puasa itu nggak boleh gitu, bahaya ya. Nah, padahal di dunia medis sendiri sering dipakai untuk misalkan persiapan sebelum operasi, kemudian untuk sebelum periksa darah, itu sudah biasa ya, namanya puasa gitu. Jangan makan dulu ya, minum boleh gitu misalkan. Nah, itu sudah lama dilakukan, tapi merasa tetap nggak aman gitu. Aneh ya, padahal sehari-hari itu biasa dilakukan gitu. Nah, kenapa? Karena masih banyak mitos-mitos tentang puasa. Jadi banyak orang terbawa dari pikiran bawah sadarnya, dari kepercayaannya ketika dari kecil, bahwa yang namanya nggak makan itu bahaya, ya, yang nggak makan itu nggak sehat. Ya, termasuk misalkan metabolismenya nanti turun dong kalau kita kelaparan. Jadi kalau kita kelaparan,
metabolisme kita makin lama makin turun. Nah, ada cara-caranya supaya metabolisme itu tidak turun. Tapi secara umum, ketika kita puasa, itu metabolismenya justru malah naik. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembakaran kalori, jadi kita istirahat nih, misalkan duduk, tiduran, itu sebenarnya tetap membakar kalori. Namanya eh, kecepatan metabolisme basal. Nah, justru dari banyak penelitian, ketika kita istirahat sekalipun, tapi kalau kita puasa, tingkat pembakaran kalorinya itu akan meningkat, bahkan bertahan sampai 4 hari setelah puasa. Jadi Anda puasa sekarang, dampaknya itu bisa sampai 4 hari ke depan. Enak kan? Dan banyak orang takut nanti kalau puasa bisa kelaparan, bisa kecapean, kurang tenaga, kurang energi. Itu biasanya cuma dari pikiran aja. Karena dari bukti ilmiahnya justru malah puasa mengaktifkan tubuh, mengaktifkan sel-sel tubuh. Ya, kenapa? Salah satunya adalah penyebabnya meningkatnya hormon-hormon. Contoh hormon adrenalin yang membuat kita lebih fokus, tekanan darahnya jadi naik gitu, terus denyut jantungnya juga lebih kuat gitu ya. Terus human growth hormone atau hormon-hormon pertumbuhan yang membuat sel-sel kita diperbaiki. Selain juga mungkin dalam puasa itu ada namanya autofagi. Autofagi itu akan membersihkan sel-sel yang sudah rusak, sudah tua, yang sudah jelek, yang biasanya tidak pernah bisa dibuang dengan metode yang biasa. Misalnya kita minum banyak, makan yang bersih, tetap ada sisa-sisa metabolismenya yang nggak bisa keluar. Dan cara mengeluarkannya itu adalah dengan puasa tadi. Puasa itu meningkatkan autofagi. Jadi ujung akhirnya orang yang puasa itu justru malah energinya melimpah, justru malah lebih segar, lebih semangat gitu ya. Aneh kan? Tapi itu kenyataannya seperti itu. Dia logikanya nggak makan harusnya lemes. Tapi enggak, justru malah ketika kita puasa, memang benar-benar diniatkan puasa, itu memang malah naik energinya. Nah, orang-orang yang puasa tapi tidak sungguh-sungguh, tidak niat, gitu, takut. Nah, itu pikirannya yang membuat jadi lemas, ya terus pusing dan macam-macam itu biasanya memang dari pikiran aja. Nah, manfaat fisiologis, jadi fisik kita seperti apa? Karena nggak ada makanan yang masuk, maka lemak-lemak di dalam tubuh akan dipakai untuk energi, jadi dibakar gitu. Sebenarnya ini normal-normal aja karena memang sebenarnya setiap hari pun kita melakukan ini. Misalnya saat tidur, jadi waktu tidur kita kan nggak ada makanan masuk. Nah, nggak ada makanan yang masuk itu dapat dari mana? Energinya salah satunya adalah dengan pembakaran lemak-lemak tubuh. Dan berikutnya hormon dan energi kita jadi lebih bagus, lebih stabil. Contohnya misalkan insulin, ketika kita puasa itu insulinnya turun. Kalau insulinnya turun, lemak-lemak dibakar. Dan hormon lain yang terpengaruh juga misalkan kortisol dan human growth hormone atau hormon pertumbuhan. Jadi kortisol, adrenalin, hormon-hormon yang sebenarnya itu hormon stres, tapi ketika kita puasa, stres puasa itu efeknya beda, dampaknya beda, ya. Jadi tubuh kita supaya tetap aktif, supaya tetap ada tenaganya. Makanya hormon-hormon stresnya keluar, tapi hormon stresnya tidak berlebihan, tidak sampai membuat kita jadi misalkan jantungnya berdebar-debar, kemudian tensinya naik, kemudian pegel-pegel atau pusing kepalanya. Nggak sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang ada hormon-hormon lain yang bekerja. Jadi nggak cuma hormon stres doang. Jadi ada hormon-hormon misalkan insulinnya turun, gula darah turun, itu juga mempengaruhi suasana batin kita, emosi kita. Ya jadi lebih sabar, lebih nyaman, lebih rileks gitu ya. Gimana sih caranya melakukan puasa untuk membakar lemak? Itu adalah salah satunya adalah dengan puasa yang biasa dilakukan, misalkan saum sunnah 12 sampai 14 jam. Nah, ini puasa yang biasa dilakukan normal, tapi kurang efektif untuk nurunin berat badan. Jadi banyak orang nanya, dok saya udah puasa Senin Kemis, atau saya udah puasa Daud, kok berat badan nggak turun-turun? Nah, awalnya sempat turun nih dok, tapi sekarang kok kurang. Nah, karena apa? Karena pembakaran lemak atau mulai ada insulinnya benar-benar rendah itu setelah 16 jam. Ya, 16 jam itu mulai rendah, setelah 18 jam baru terjadi namanya autofagi. Jadi kalau Anda mau efektif, ya paling minimal 16 jam untuk penurunan berat badan. Nah, kalau Anda pengen resistensi insulinnya turun, itu ya butuh lebih lama lagi, misalkan 18 jam atau 24 jam. Kalau 24 jam gimana dok? Aman nggak? Aman, insya Allah ya. Kenapa? Karena kita masih punya cadangan energi dari lemak. Nggak ada makanan yang masuk sekalipun, kita tidak akan kelaparan, tidak akan lemes, tidak akan mati gitu ya. Bahkan banyak orang sudah pernah puasa sampai 36 jam, bahkan 72 jam itu nggak masalah. Nah, pemilihan makanannya gimana? Waktu puasa dan waktu tidak puasa. Waktu puasa berarti kita nggak makan apapun, minum boleh gitu ya. Asal tidak ada gulanya, tidak ada kalorinya.
Gimana waktu tidak puasa? Yaitu pilih makanan yang utuh, yang bukan makanan proses. Maksudnya makanan proses tuh yang diawetkan, kemasan, instan. Nah, itu jangan ya. Jadi kenapa? Karena semakin banyak diproses itu gula darah kita akan makin naik. Gula darahnya naik, insulinnya naik. Nah, kalau insulinnya naik itu malah kita semakin pengen makan lagi. Jadi kalau kita makannya karbo, terus makannya instan, terus yang diawetkan atau yang dikemasan, itu biasanya insulin kita akan naik tinggi malah kita makin lapar gitu. Jadi makin banyak. Jadi tidak efektif nanti program penurunan berat badannya. Nah, misalkan kacang-kacangan, biji-bijian, terus apalagi sayur-sayuran gitu ya. Buah juga boleh, boleh. Kalau Anda tidak diabetes, buah tidak dibatasi. Tapi kalau diabetes ya buah harusnya dibatasin gitu ya. Kenapa serat penting? Karena bisa membantu penyerapan gula, kemudian menurunkan lonjakan insulin, dan juga menurunkan keinginan makan. Nah, sementara makanan yang diproses tadi, kemasan, instan, olahan ya, itu bisa menghilangkan serat. Jadi misalnya kita beli sayur atau beli makanan yang kayaknya sehat tapi ini makanannya instan ya atau olahan atau kemasan. Nah, biasanya itu sudah mengalami pemrosesan. Jadi semakin banyak pemrosesan, misalkan ada sesuatu bahan udah direbus, kemudian digoreng, kemudian dibakar. Ya udah direbus, digoreng, itu prosesnya udah 2 kali. Jadi sekali proses bagus, semakin minimal proses itu makin bagus. Kenapa makin banyak diproses? Misalkan buah sama jus. Buah itu utuh itu dia belum diproses, tapi ketika udah jadi jus itu sudah diproses. Nah, semua metode pemrosesan itu sebenarnya menghilangkan satu zat-zat gizi yang baik, tapi khusus pada misalkan makanan yang berserat tinggi, misalkan sayur, buah itu ketika diproses itu seratnya hilang. Nah, kalau seratnya hilang itu insulinnya naik ketika kita makan, insulinnya melonjak, melonjak tidak alami dan malah kita makin craving, malah makin pengen makanan yang gula tinggi, misalkan yang manis-manis gitu ya. Nah, protein gimana? Boleh nggak? Protein itu bagus ya untuk diet. Tapi kalau untuk yang diabetes itu harap hati-hati juga karena insulinnya bisa naik juga. Ya walaupun tidak setinggi dengan gula gitu misalkan. Lebih bagus lah daripada gula. Tetap kita batasin ya. Misalkan protein, apalagi kalau misalkan fungsi ginjal udah mulai turun, misalkan kreatininnya tinggi atau GFR-nya naik turun gitu ya. Nah, protein ini bagusnya adalah dia tidak disimpan tubuh sebagai energi, nggak kayak lemak gitu banyak simpan atau karbo disimpannya dalam bentuk lemak. Tapi kalau protein ini biasanya nggak disimpan, ya dipakai kita pakai ini sebagai energi ya nggak tapi nggak disimpan atau dipakai untuk pembentukan otot ya otot kemudian sel-sel. Nah itu protein biasanya seperti itu. Makanya protein tuh untuk diet bagus. Kenapa? Karena nggak disimpan gitu. Nah, dia susah untuk diubah jadi lemak. Beda dengan karbo atau lemak. Karbo, kalau kelebihan itu disimpannya jadi lemak. Lemak, kelebihan disimpan juga lemak. Ya, jadi lemak-lemak tubuh kita ini saya nggak jarang makan yang berlemak dok, tapi kok gendut gitu. Itu biasanya karena karbonya tinggi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu misi saya adalah sebenarnya nomor satu itu adalah mencoba untuk memberitahukan sebanyak mungkin orang bahwa diabetes itu bisa di reverse atau bisa dibalik ya tanpa obat dan tanpa operasi. Caranya apa? Dengan pengaturan hormon. Sekarang banyak cara Bapak Ibu untuk mengembalikan diabetes, misalkan pakai obat ya atau menjaga supaya gula darahnya tidak tinggi. Itu aja sih ya. Maksudnya selama ini terapi yang ada itu menjaga supaya gula darah tidak naik, tapi tidak mengembalikan sensitivitas insulin ya. Tapi kalau sebenarnya yang terjadi sekarang adalah diabetes tipe 2 itu sangat mungkin untuk bisa reverse atau istilahnya kita bilang remisi. Jadi gula darahnya bagus, nggak pakai obat, nggak pakai insulin, nggak pakai operasi, nggak pakai herba, nggak pakai apa-apa, benar-benar kemampuan tubuh sendiri selama 3 bulan berturut-turut HbA1c-nya bagus. Itu namanya remisi. Caranya apa? Dengan pengaturan hormon. Salah satunya adalah dengan puasa gitu. Ya, dan saya juga pengen membantu Bapak Ibu untuk terapi metabolik. Misalkan terapi metabolik itu nggak cuma untuk diabetes, tapi untuk banyak hal. Ya, untuk tiroid, untuk kanker, untuk pengen cepat hamil, misalkan program kehamilan, terus yang menopause, dan seterusnya, dan seterusnya. Akan saya banyak bagikan juga di video-video saya berikutnya tentang gimana sih metabolik itu pengaruhnya ke otak, ke kesehatan mental, pengaruhnya ke hormon yang lain, misalkan disfungsi ereksi, kemudian pengaruhnya ke perempuan berarti menopause gitu ya. Nah, banyak banget. Nah, yang paling penting lagi adalah mengubah paradigma. Banyak orang itu takut
sama dokter, takut nanya, takut eh, belajar gitu, terus benci jadinya, benci sama dokter. Apalagi dokternya galak gitu ya. Dokternya galak, nggak pernah ngajarin, nggak ngasih tahu apa-apa. Pokoknya kalau pasien nanya dikit langsung dimarahin gitu ya. Nah, itu yang satu sisi. Pasiennya jadi sebel, jadi benci sama dokter ya. Tapi begitu keluar negeri, senang. Kenapa? Karena dokternya ramah, dokternya ngejelasin, dokternya dengan senang hati untuk membantu pasien supaya paham gitu ya. Tapi di Indonesia dia kecewa gitu katanya. Nah, tapi yang kedua juga berbahaya, yaitu tipe yang percaya buta dengan dokternya. Jadi dokternya baik, ramah gitu, atau dokternya galak. Pokoknya dia yang namanya dokter dia percaya ya semua kata-kata dokter diikutin. Padahal belum tentu loh, belum tentu semua dokter itu benar. Belum tentu apa yang dikatakan dokter itu 100% tepat. Kadang-kadang ya dokter juga manusia ya, Anda butuh pendapat dokter lain, Anda butuh pendapat dokter kedua, ketiga dan seterusnya untuk memastikan benar-benar apa yang menjadi mungkin diagnosis Anda atau terapi Anda itu sudah yang terbaik gitu. Yang terakhir yang berikutnya ini yang menurut saya paling berat justru. Mengubah mindset manja jadi mandiri. Kebanyakan orang itu ketika udah sakit, ketika udah didiagnosis satu penyakit tertentu itu merasa kayak tidak ada harapan lagi, tidak ada keinginan lagi untuk mandiri. Pokoknya apa kata dokter aja deh, terserah dokter aja deh, atau udahlah saya udah nggak mikirin hidup lagi, pokoknya saya cuman persiapan mati aja gitu. Terus pokoknya bener-bener hilang harapan hidupnya, hilang semangat hidupnya. Nah, itu yang lebih berbahaya daripada misalkan Anda salah diagnosis atau Anda salah terapi gitu. Keinginan untuk hidup itu yang hilang. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.